Luar biasa mantap. Ya, sekali lagi bahasa Indonesia. Luar biasa mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikna Yanti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia PPG Daljab kategori 2 Universitas Muhammadiyah Palembang. Berikut nomor ujian UKM PPG. Silakan menyaksikan video pembelajaran UKIN saya. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Semangat sekali anak-anak ibu ya. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Fadil, silakan pimpin doanya Fadil. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah berarti semuanya hadir. Baik, kalau semuanya sudah hadir, berarti alhamdulillah sudah bisa mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa rasa cinta kita akan tanah air, nasionalisme, jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib dulu. Coba dipimpin oleh si Lili, silakan teman-temannya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Makasih. Silakan kalian keluarkan buku paket, buku tulis, ya kan? Pena yang tidak ada silakan pinjam. Teman-temannya, ulang ini cek kalau ada sampah di dekat kalian silakan dibuang. Tapi ibu perhatikan sudah bersih ya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Ayo, Mas. Ayo teman jangan. Tangan diputar-putar, Diputar-putar dunia bahu, tangan diputar-putar dunia bahu. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. tangan Diputar-putar diputar-putar beda bahu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, ibu akan menanyakan kembali. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, alhamdulillah masih ingat ya. Kita belajar tentang teeksplanasi. Sekarang, ada yang masih ingat tidak? Teeksplanasi itu apa sih? Budaya dan sosial. Hari ini kalau minggu kemarin kita belajar tentang teeksplanasi, hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah, mengenai struktur teks ceramah. Anak-anak, kita semua memiliki yang
namanya badan, ya kan, punya kepala, punya juga kaki. Jika antara kepala, badan dan kaki ini, antara salah satu ini kita tidak memiliki itu, maka kita tidak terlihat sempurna. Begitu juga dengan pelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar tentang struktur teks ceramah. Nanti akan dijelaskan di pelajaran ini, yang mana untuk teks ceramah itu terlihat lebih sempurna, maka harus ada strukturnya. Paham? Sebelum kita kompetensi dasarnya 3.6 menganalisis isi, struktur dan pembahasan dalam ceramah. 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasan dan menggunakan struktur yang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, harapan ibu adalah supaya anak-anak ibu mampu nanti menjelaskan pengertian teks ceramah. Yang kedua, anak-anak ibu nanti mampu menjelaskan struktur teks ceramah. Dan yang ketiga adalah anak-anak mampu menganalisis struktur teks ceramah. Mudah-mudahan 3 tujuan pembelajaran ini bisa tercapai pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Fokus ke depan ya. Nanti ibu akan menjelaskan tentang struktur teks ceramah. Sebelum ibu menjelaskan itu, kalian harus tahu dulu apa itu teks ceramah. Nah, teks ceramah itu bisa kalian lihat bahwa teks apa yang berbicara di depan umum untuk mencapai apa, menyampaikan informasi, pengetahuan apa dan lain sebagainya. Informasi-informasi yang sifatnya bisa lari ke agama. Ya, paham? Nah, supaya kalian lebih jelas, silakan nanti perhatikan video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Semuanya fokus ke depan ya. Siapkan buku tulis, pena, semuanya dipersiapkan di depan kalian semua. Catat hal-hal penting atau informasi-informasi penting yang berdasarkan video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Ya, paham? Ya, bentar ya. Halo, jumpa lagi bersama saya, Evelilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan mengulas mengenai teks ceramah, di mana di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, jenis, dan fungsi dari ceramah. Nah, hari ini kita akan mengulas struktur yang terdapat di dalam teks ceramah. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 11, silakan disimak ya. Berbicara tentang struktur apa Bu? Struktur adalah bagian dari suatu badan. Nah, di dalam ceramah juga terdapat bagian-bagian yang saling berangkai menjadi sebuah teks. Apa saja Bu? Nah, bagian yang pertama yaitu pendahulu mengenai pengenalan isu, permasalahan, atau pandangan umum si penulis. Mengenai apa Bu? Mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Nah, mengenai permasalahan yang akan diangkat. Nah, itu bagian pertama ya. Bagian atau struktur yang kedua yaitu isi, atau kita kenal dengan nama rangkaian argumen. Di bagian rangkaian argumen atau isi biasanya adalah bagian yang paling inti, bagian akan dikupas secara habis. Di bagian ini ya, di bagian isi. Jadi sudah pasti ya, bagian ini adalah bagian yang paling panjang dan paling lengkap mengenai pendapat atau fakta mengenai permasalahan yang diangkat. Nah, inilah bagian kedua. Adapun struktur yang ketiga yaitu penutup. Perhatikan ya. Nah, bagian tersebut ada apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah tentang menurunnya kesatuan berbahasa di dalam bermasyarakat. Nah, itu adalah topik yang diangkat di dalam ceramah tersebut. Adapun struktur yang kedua, contohnya
sebagai berikut ya. Nah, dalam contoh tersebut di sana penulis juga memaparkan argumennya terhadap permasalahan yang diangkat. Adapun permasalahannya itu mengenai menurunnya kesatuan berbahasa di dalam bermasyarakat. Nah, si penulis memaparkan apa sih pemaparan dari si penulis. Nah, kita bisa lihat dari kalimatnya ya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu. Nah, itu merupakan adalah argumen. Argumen dari siapa, Bu? Argumen dari si penulis mengenai permasalahannya ada. Nah, ada pun contoh bagian penutup, yaitu seperti berikut. Nah, dari contoh tersebut kita bisa lihat bahwasanya si penulis menyampaikan pentingnya memperkaya literasi. Perhatikan ya anak-anak, di sini nanti kalian akan memahami struktur teks ceramah. Nanti akan kalian bisa menganalisis struktur teks ceramah. Perhatikan, itu ada contoh. Perhatikan, ya bisa diperhatikan. Nah ya ini. Nah, di sini. Bapak, Ibu guru dan anak yang saya hormati serta banggakan. Coba dibaca oleh si Andina, baca dulu Andina. Dari sana Andina biar tidak belakang ya. Dari sini. Ya. Ya. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus Apalagi Indonesia ya. apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Gerbang utama dalam menggapai masa depan abad ini. Itu merupakan struktur ceramah bagian apa? Isi atau argumen yang menjelaskan tentang literasi. Dan yang terakhir, mengapa demikian? Karena sesuatu yang dikerjakan sampai dengan, oleh karena itu disebut dengan apa? Penutup yang menegaskan kembali tentang literasi tersebut. Ya, belum jelas dengan materi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Septira. Izinkan saya bertanya, Bu. Bu, boleh tolong jelaskan kembali mengenai pendahuluan atau tesis? Iya. Tepuk tangan untuk Andina, nak. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi teman kalian Andina belum jelas mengenai pendahuluan atau tesis. Jadi anak-anak ibu, supaya kalian lebih paham mau mengenai pendahuluan itu isinya berisi tentang biasanya salam ya, pengenalan isu permasalahan. Yang namanya pengenalan berarti kita terlebih dahulu apa? Mengenal itu mencari tahu dulu tentang ceramah yang akan kita bahas. Misalnya tentang sabar. Maka apa itu sabar? Dicari dulu. Oh, sabar itu apa? Berarti menerima apa yang terjadi. Terus misalnya kita akan ceramah tentang ikhlas. Kita harus tahu dulu ikhlas itu apa. Siapa yang tahu tentang ikhlas? Ikhlas itu apa? Tulus, ya kan? Kita memberi tanpa harus menerima. Itu yang dikatakan dengan ikhlas. Jadi misalnya boleh di pendahuluan itu biasanya juga ada salam buka, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghormati juga orang-orang yang ada di dekat kita, terutama misalnya kalau di sekolah, kepala sekolah, ya kan, guru dan teman-teman kita, ya. Nah, setelah kita mengenal itu yang dikatakan dengan pendahuluan. Paham? Andina bagaimana? Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Nurul. Apa itu isi dalam teks? Iya, tepuk untuk Nurul. Pertanyaan Nurul juga bagus. Nah ya, jadi struktur ceramah itu kan yang kedua itu tentang isi atau argumen. Mengenai isi ini, nak,
kita menjelaskan atau merincikan kembali tentang permasalahan atau isu atau ceramah yang akan kita bahas itu. Kita rincikan berupa contoh-contoh. Bisa misalnya kita tadi membahas tentang ikhlas. Pak, beri contoh bahwa misalnya ikhlas itu saya pada saat berinfak. Kita setiap Jumat melakukan infak kan? Ya. Bisa dijelaskan kembali mengenai penutup karena Regina masih belum paham. Iya, bagus sekali Regina. Tepuk tangan untuk Regina. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau tiga-tiganya ya struktur itu akan Ibu jelaskan kembali mengenai penutup. Jadi sudah Ibu jelaskan pendahuluan, isi, sekarang adalah penutup. Penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan atau kita menegaskan kembali permasalahan yang akan kita angkat. Kalau tadi membahas tentang ikhlas, maka kita tarik kesimpulan bahwa dengan kita melakukan ikhlas, insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang, bahkan akan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, Indonesia kalian jawab seperti biasa ya. Bahasa Indonesia Luar biasa mantap. ya, alhamdulillah ya. Baik, kalau kalian semua sudah paham, Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Nanti kalian silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Tapi sebelumnya kalian dengarkan dulu pembagian kelompok yang Ibu bacakan ya. 2, Lili, Zahara, Fadil, Sarlitia, Tisha. Kelompok 3, Nurul, Regina, Agus, Rina, Del. Kelompok 4, Peggy, Rasid, Serli, Febriansa, Susila. Nanti silakan nanti duduk berdasarkan kelompok. Silakan pindah berdasarkan kelompoknya. Boleh. Sini boleh nak. Muter ke sini. Ayo. Sini. Ya. Nanti Ibu akan membagikan dari KPD ya. Sudah? Perhatikan. LKPD-nya sudah dapat semua ya. Perhatikan LKPD. Kalian lihat. Jadi di LKPD ini ada contoh teks ceramah tentang kehidupan sosial. Dalam teks ceramah ini kalian cari struktur teks ceramah. Ada berapa tadi? Nah, ada 3. Ada pendahuluan, isi, penutup. Silakan nanti kalian cari di teks yang sudah ada di LKPD. Kalian diskusikan bersama teman kalian. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu. Ya, paham? Ibu kasih waktu lebih kurang 25 menit. Ya, nanti kalau Ibu katakan selesai, harus ada perwakilan antar kelompok untuk presentasi ke depan. Paham? Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Silakan, boleh diskusikan bersama teman nanti. Silakan dicari yang jangan lupa nama kelompok ya ditulis. Ya, Bu. Silakan ditulis. Silakan diskusikan nak. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan kepada Ibu. Ya. Kelompok 3.
Paham semua? Paham. Alhamdulillah ya. Silakan ada yang dikte. Waktunya bentar lagi ya. Bentar lagi. Siapkan, boleh. Silakan satu saja yang maju ya. Kelompok 1. Siapa yang mau maju silakan nak. Ya, Andina silakan. Yang lain dengarkan dan boleh memberi komentar kepada kelompok 1. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Septira selaku perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teks ceramah. Langsung saja, yang pertama, cermati teks yang berjudul pentingnya jiwa sosial tersebut. Apakah teks tersebut termasuk teks ceramah? Berdasarkan pemahaman kalian, buatlah sebuah pengertian teks ceramah. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan di sini bagian ini berisi tentang salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Selain itu, permasalahan ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, bagian ini yaitu isi. Bagian ini berisi rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang ketiga itu ada penutup. Bagian penutup berisi tentang penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pada bagian ini juga disampaikan ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup. Ini mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir hasil dari diskusi kelompok kami ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi kelompok lain yang ingin memberikan komentar. Ya silakan Febri. Iya, bagus sekali Febri. Andina sudah bagus sekali ya, sudah berani tampil. 100 yang Andina ya. Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, untuk soal pertama, sebuah pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian atau suatu informasi mengatakan. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tepuk tangan dulu tuh. Baik, untuk kelompok lain yang ingin memberikan komentar atau tanggapan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda, perwakilan dari kelompok 1. Menurut saya, Lilin sudah bagus. Cara menyampaikan juga jelas dan benar. Masya Allah Anda. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya kelompok 2. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Agus Rifai. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Di kerjasama kami ini kami beri teks ceramah dari kelompok 4. Mungkin sampai di sini saja kami dari kelompok 4 sebagai perwakilan presentasinya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi yang luar biasa. Silakan untuk kelompok lain yang ingin memberikan komentar.
Ya, Rasid, silakan Rasid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari kelompok 4. Ya. Saya ingin berkomentar pada Agus. Penjelasan yang disampaikan tadi sudah cukup bagus sekali dan penyampaian yang disampaikan cukup jelas dan saya mudah dipahami. Terima kasih. Bagus sekali memang Agus ya, merincikannya dengan bahasanya sendiri bahwa supaya kita lebih jelas tentang struktur teks ceramah. Luar biasa kelompok 3, tangan lagi untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok terakhir itu kelompok 4. Silakan, Peggy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Fidrasrani, saya dari kelompok 4. Saya peroleh dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks ceramah. Teks ceramah berupa pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Struktur teks ceramah ada 3, yaitu pembuka atau pendahuluan atau tesis, berupa pengenalan isu, masalah, dan pandangan pembicara terhadap topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang ketiga, penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kami, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Untuk kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau komentar kepada kelompok 4. Silakan. Untuk Peggy penjelasannya dari pembawaannya cukup simpel dan cukup bagus. Peggy penjelasannya juga menjadi dimengerti. Terima kasih Peggy. Bagus ya, luar biasa Peggy. Silakan duduk Peggy. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Baik, sudah maju semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semua yang tampil, alhamdulillah sudah bagus sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD. Berarti anak-anak ibu sudah memahami tentang struktur teks ceramah. Sekarang silakan kalian cek kembali LKPD kalian. Setelah itu kumpulkan ke depan kalau sudah dicek kembali. Paham? Paham tidak? Silakan kalau sudah dicek kalian kumpulkan. Akan mengevaluasi nilai kalian ya. Jadi dari kelompok 1 sudah bagus jawabannya dan juga presentasinya juga sudah bagus. Ibu kasih nilai 98. Kelompok 2 Ibu kasih nilai sama dengan kelompok 1 ya, 98. Kelompok 3 juga dengan percaya diri si Agus dirincikannya juga lebih jelas, lebih 1 jadi 99. Dan terakhir itu kelompok 4. Kelompok 4 juga bagus sama, poinnya juga sama dengan kelompok 1, 2, 98. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah mencapai KKM. KKM kita 70. Kalian sudah mencapai KKM semua setiap kelompok, tapi itu kalian kerjakan berdasarkan kelompok. Sekarang ibu ada tugas per individu atau evaluasi untuk kalian sendiri. Jangan dikerjakan per kelompok, tugas per individu ya. Kalian sendiri-sendiri menjawabnya. Itu ada tes. Tulis nama ya. Tulis nama, kelas, dan hasil analisis. Berdasarkan teks yang ada di depan, bisa kalian lihat, kalian tentukan saja para
4 paragraf nak ya. Ada 4 paragraf. Paragraf 1, 2, 3 dan 4 termasuk pendahuluan, isi atau penutup di paragraf keberapa. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kalian kerjakan sekarang. Silakan lihat di depan. Ayo, silakan ditulis nama. Tuliskan saja pendahuluan itu berada di paragraf berapa. Itu mundur. 5. Ayo. Aku kebaliknya, tak beli bawang di pasar pagi. Sudah? Ya. Baik. Lilin. 100. Wartawan ke Lilin. Zahra, salah sedikit ya, berarti 80 Zahra. Terus ada Nurul juga 100 Nurul. Peggy 100, ada Susila kan nomor 1 Susila ya. Ada paham ya, ada beberapa mungkin yang masih belum paham, tapi keseluruhan sudah mencapai KKM, berarti kalian sudah memahami struktur teks ceramah. Tangan dulu. Semangatnya mana nak? Bahasa Indonesia. Luar biasa mantap. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Baik Kak, dengan sudah kita mengadakan evaluasi, maka untuk Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini Ya. yaitu struktur teks ceramah terdiri atas 3, Ya. yaitu pendahuluan, isi, serta penutup. Ya. Di mana pendahuluannya berupa pengenalan isu atau masalah yang akan disampaikan oleh penceramah, dan isinya berupa rangkaian argumen yang akan disampaikan oleh penceramah berkaitan dengan pendahuluan yang telah disampaikannya. Dan yang ketiga yaitu penutup, berupa penegasan kembali atas apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan ceramah tidak akan sempurna jika strukturnya tidak lengkap. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini. Iya, bagus. Langsung dulu. Ya, kesimpulan yang luar biasa bahwa memang benar pembelajaran kita kali ini mengenai struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Yang kedua isi atau argumen. Yang ketiga adalah penutup atau penegasan ulang. Jadi kalian pahami kalau pendahuluan itu tentang salah terbuka, pengenalan isu ya. Kalau isi atau argumen itu penjelasan lebih rinci mengenai permasalahan, dan yang penutup itu boleh simpulan atau rangkuman dari permasalahan yang kita bahas. Paham? Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, luar biasa. Semangat ya. Menyenangkan tidak pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Jadi anak-anak, untuk minggu depan tugas kalian silakan cari di internet mengenai kebahasaan teks ceramah. Boleh dicari di Google ya kan, boleh dicari di YouTube atau di buku-buku bacaan lain. Nanti minggu depan Ibu tanyakan kembali kepada kalian. Paham? Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Dan seperti biasa supaya ilmu kita bisa kita terima ya kan, kita akan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa. Baik ya. Silakan Fadil pimpin doanya nak. Marilah teman-teman kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah.